Rumah DP 0% seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kita memang punya target dan dalam revisi RPJMD kita revisi targetnya. Kenapa? Kami bedakan mana yang menjadi tanggung jawab kami, BUMD, BUMN, dan pemerintah, dan mana yang menjadi tanggung jawab pihak swasta. Semua penyiapan rumah dimanapun di dunia, di Indonesia, di Jakarta. Ada Pergub yang memberikan kriteria ya. Siapa sih kita dalam Pergub disebut calon penerima manfaat ya. Nah tentu ini kebijakan yang dievaluasi dan baru awal Februari kemarin ada revisi atas Pergub ini ya. Tentunya begini kan, targetan misalnya beberapa rusun, sekarang ini baru berapa misalnya mungkin berapa ratus kan. Nah terus yang kedua juga bahwa tadi peruntukannya ini. Peruntukannya kalau DP 0%, istilah itu tadinya MBR yang dengan masyarakat berpenghasilan 7 juta. Gitu kan. Nah ini kalau ada kenaikan misalnya sampai dengan 2 kali lipat, sampai dengan 14 juta. Nah ini berarti kan saya tidak menyasar lagi pada susunan targetnya. Berarti ini ada sesuatu yang misalnya kayak saya sampaikan bahwa ini ada mismanagement ya di sini kan. Kemampuan daya beli masyarakat itu akan sangat mempengaruhi daya serap rumah yang akan mereka jual. Nah pertanyaannya kan begini. Ketika DP 0 dikeluarkan, kan orang nanya, apakah DP 0 ini juga terkait dengan jangkauan seluruh masyarakat atau sekelompok masyarakat saja yang akan menjadi sasaran? Harusnya ini kan dipetakan sebetulnya sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI akan berakhir Oktober 2022. Tinggal 2 bulan lagi. Seusai itu dia akan bersiap-siap maju sebagai calon presiden 2024. Rumah DP 0 rupiah. Belakangan ini beredar video yang seolah menggambarkan program rumah DP 0 rupiah adalah kisah sukses. Dalam video itu ada cuplikan adegan peresmian, kutipan pernyataan Anies bahwa ia menuntaskan janji, serta ada rekaman warga yang berbahagia bisa memperoleh fasilitas rumah DP 0 rupiah. Tapi benarkah ini kisah sukses? Saya yakin sama sekali tidak. Anies Baswedan Lenser, program rumah DP 0 rupiah tenggelam. Program rumah DP 0 rupiah tak lagi jadi prioritas. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman lebih memilih menganggarkan program lain dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 2023. Kepala DPD RKP DKI, Sarjoko mengatakan pihaknya mengajukan anggaran 1,2 triliun rupiah dalam rencana kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara untuk APBD 2023. Namun pihaknya lebih memilih untuk memprogramkan pembangunan rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung ketimbang rumah DP 0 rupiah yang merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI. Untuk pembangunan rumah susun sewa salah satunya akan didirikan di Jalan Marga Satwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggaran yang akan dipakai untuk proyek hunian ini adalah 544 miliar rupiah. Pembangunan Rusunawa ini, kata Sarjoko, merupakan proyek multi-years atau tahun jamak menggunakan APBD 2023 sampai 2024. Nantinya akan ada 3 bangunan dengan total 675 unit hunian dalam hunian ini. Ada juga program lain dari alokasi total anggaran 1,2 triliun rupiah seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci, engineering, desain, dan lainnya. Pakar keuangan sebut pemeriksaan KPK terhadap Anies Baswedan soal gelaran Formula E menyalahi hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Anies Baswedan terkait Formula E dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh pakar keuangan negara Sumerjijo dalam forum diskusi akademik bertajuk Perhelatan Formula E dalam perspektif hukum, ekonomi dan politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan. Anies Baswedan diperiksa KPK terkait balapan Formula E sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Formula E adalah balapan mobil bertenaga listrik. Balapan Formula E biasanya diselenggarakan di jalanan dalam kota agar masyarakat bisa mengenali mobil listrik. Sejak awal, rencana Formula E yang digagas Anies Baswedan mengundang sorotan, antara lain karena biayanya yang besar dan konteks politiknya. Formula E seri Jakarta masuk dalam kalender kejuaraan dunia Formula E 2022. Diikuti pembalap internasional, Formula E Jakarta atau nama resminya Jakarta E-Prix 2022 digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni 2022. Balapan Jakarta E-Prix 2022 menjadi seri ke-9 dalam kalender Formula E musim ini.
berapa biaya Formula E Jakarta. Kantor berita Antara Jumat 27 Mei 2022 melaporkan panitia penyelenggara Formula E Jakarta menyebutkan biaya pelaksanaan ajang balap mobil listrik itu mencapai kisaran 120 miliar rupiah hingga 130 miliar rupiah. Formula E diselenggarakan dengan minimnya sponsor dari perusahaan BUMN. Hal itu membangun persepsi bahwa pemerintah pusat enggan memberikan dukungan pada Formula E yang dipersepsi berbagai program Anies Baswedan. Kerugian negara. Sumarjojo mengatakan pemeriksaan oleh penegak hukum dapat dilakukan ketika BPK sudah mengeluarkan surat keputusan kerugian negara. Sumarjojo mengatakan hasil audit menyatakan bahwa Formula E itu berjalan lancar. Sumarjojo juga menegaskan selama laporan hasil pemeriksaan BPK tidak menunjukkan adanya kerugian negara, maka aparat penegak hukum tidak dapat melakukan pemeriksaan. Untuk diketahui, Anies Baswedan telah memberikan keterangan yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pelaksanaan Formula E pada 7 September 2022 lalu. Anies dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK selama lebih kurang 11 jam. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mengundang Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi terkait penyelenggaraan Formula E terkait proses perencanaan Formula E. Menurut Alex, tim penyelidik ingin mengetahui lebih detail bagaimana proses perencanaan hingga pelaksanaan Formula E yang telah dilangsungkan di Jakarta. Untuk diketahui, ajang balap Formula E telah berhasil digelar pada 4 Juni 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit. Anies Baswedan ditetapkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. KPK menegaskan akan tetap memeriksa Anies Baswedan kendati sudah menjadi calon presiden. Kasus Formula E masih dalam tahap penyelidikan KPK, belum ada tersangka. Muncul anggapan bahwa penyelidikan KPK atas Anies Baswedan berlatar belakang politik. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan kekhawatiran tersebut. Anies menegaskan percaya bahwa KPK menjalankan tugasnya secara profesional. Anies mengatakan sudah semestinya lembaga anti rasuah itu menjalankan tugas sesuai laporan yang mereka terima. Hal itu, kata Anies, merupakan tugas setiap institusi sesuai tugasnya untuk mencari tahu kebenaran dari sebuah laporan yang diterima. Dukung Prabowo pada Pilpres 2024. Komunitas pedagang siap deklarasi di 30 kabupaten atau kota. Komunitas pedagang Pejuang Indonesia Raya Kota Tangerang Selatan melaksanakan rapat koordinasi dan mendeklarasikan diri mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Presiden pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Papera Kota Tangerang Selatan, Danu Ismoyo mengatakan Prabowo Subianto dianggap cocok melanjutkan kepemimpinan yang segera ditinggalkan oleh Presiden dan memperjuangkan nasib pedagang pasar. Apalagi Prabowo pernah memimpin organisasi pedagang pasar. Sementara itu, Ketua Umum DPP Papera Don Muzakir mengungkapkan sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, Papera akan memberikan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang. Secara terpisah, Ketua Dewan Pembina Papera Sudaryono menegaskan bahwa Papera mendapat dukungan dari para pedagang pasar untuk bersama-sama mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang.